Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Abdul Halimul Ghani, NPM 2023160 dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Secara bahasa Arab, yaitu at-ta'min, memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Menurut fatwa DSN nomor 21 atau DSN MUI, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, asuransi syariah adalah suatu cara untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Yang kedua, menurut Muhammad Zakir Sula, asuransi syariah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Yang ketiga, menurut Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi dalam dua bentuk. Yang pertama, at-ta'min at-ta'awun. Asuransi tolong-menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapatkan kemudaratan. Yang kedua, at-ta'min biqis sabit. Asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapatkan kecelakaan, ia diberi ganti rugi. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, pada akad. Pada asuransi syariah menggunakan akad tolong-menolong yaitu takaful. Sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan akad jual-beli yaitu tabadul. Yang kedua, pada kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai manajer investasi. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Yang ketiga, pembayaran klaim. Pada asuransi syariah, dari rekening tabarruk, dana kebajikan, seluruh peserta sejak awal sudah ikhlas untuk tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, dari rekening dana perusahaan. Yang keempat, investasi dana. Pada asuransi syariah, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana berdasarkan bunga. Yang terakhir, Dewan Pengawasan Syariah. Pada asuransi syariah, terdapat Dewan Pengawasan Syariah yang fungsi utamanya mengawasi produk yang dipasarkan dan dari investasi dana. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak terdapat Dewan Pengawasan Syariah. Peran lembaga keuangan non-bank, yaitu asuransi syariah. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perindustrian asuransi syariah di Asia maupun di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki pertumbuhan tertinggi dalam mengembangkan industri asuransi syariah. Selain itu, tingginya populasi muslim dan akselerasi ekspansi pasar yang tinggi dari masyarakat kelas menengah menjadi nilai lebih
bagi Indonesia untuk menjadi motor perindustrian asuransi syariah di Asia. Indonesia dengan jumlah populasi lebih dari 200 juta orang memiliki potensi yang baik bagi perindustrian asuransi syariah. Selain itu, ekspansi masyarakat yang terus tumbuh hingga mencapai 1% per tahun dengan rata-rata pendapatan masyarakat terus tumbuh hingga 5% per tahun seharusnya menjadi angin segar bagi para pelaku usaha industri asuransi syariah di Indonesia. Namun, pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia tidak lebih dari 5% dibandingkan dengan asuransi konvensional. Peran asuransi syariah dalam perekonomian Indonesia. Asuransi syariah mempromosikan stabilitas keuangan dan mengurangi rasa kegelisahan. Yang kedua, asuransi syariah dapat mensubstitusi peran pemerintah dalam melaksanakan program security. Asuransi syariah memfasilitasi kegiatan perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Yang keempat, asuransi syariah memobilisasi dana masyarakat secara nasional. Yang kelima, asuransi syariah membantu pengelolaan risiko dengan lebih efisien. Yang keenam, asuransi syariah memiliki insentif ekonomis untuk membantu para pemegang polis dalam memperkecil risiko. Yang ketujuh, manfaat asuransi syariah kepada perkembangan ekonomi adalah bahwa asuransi mendorong alokasi modal yang dimiliki oleh pemerintah dengan lebih efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip asuransi syariah secara satu persatu. Yang pertama, saling bertanggung jawab. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu dengan lainnya seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan. Yang kedua, seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibaratkan sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lainnya. Yang ketiga, setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip asuransi dalam Islam. Yang pertama, saling bertanggung jawab. Yang kedua, saling bekerja sama untuk membantu. Yang ketiga, saling melindungi dari segala kesusahan. Yang kedua, saling bekerja sama untuk membantu. Di dalam Al-Quran dijelaskan saling bekerja sama untuk membantu, yaitu di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Daud, yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Yang ketiga, saling melindungi dari segala kesusahan. Dalam Al-Quran dijelaskan saling melindungi dari segala kesusahan, yaitu di dalam Quran Surat Quraisy ayat 4 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Bazar. Yang pertama, sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. Yang kedua, demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahwasannya tiada seorang pun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan. Hadis yang ketiga, tidaklah beriman seorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya meratap karena kelaparan. Baiklah, mungkin sekian video tentang asuransi syariah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.